Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Ardhiko Ramos. Informasi kali ini ada informasi penting untuk sahabat-sahabat yang akan mendaftar di PPK 2024 maupun CPNS di tahun 2024 terkait dengan hasil rapat dari Menpan RB dan BKN. Ini adalah rangkuman ya sahabat-sahabat. Informasi ini sangat penting sekali untuk sahabat-sahabat. Berikut ulasan lengkapnya. Dikutip langsung dari BKN dan Menpan RB bahwa RPP turunan UASN terbaru, pemerintah dan DPR sepakat larang PPK instansi angkat tenaga honorer. Ini perlu digarisbawahi ya sahabat-sahabat, bahwasanya BKN bersama Menpan RB dan DPR sepakat bahwa setelah disahkannya UU nomor 20 tahun 2023 tentang ASN, pejabat pembina kepegawaian atau PPK dan pejabat lainnya dilarang melakukan pengangkatan tenaga honorer. Pengangkatan tenaga honorer setelah pengesahan ini tentang ASN dapat dikenakan sanksi yang berat bagi yang masih melanggar. Hal ini tertuang dalam kesimpulan hasil rapat dengan dengar pendapat antara BKN, Kemenpan RB dan DPR RI yang dilaksanakan pada Rabu 13 Maret di ruang rapat Komisi 2 DPR. Di sisi lain, BKN, Kemenpan RB serta DPR RI juga bersepakat bahwa alokasi formasi penerimaan P3K di tahun 2024 akan disesuaikan dengan jumlah tenaga non-ASN yang terdata dalam database BKN. Selain itu, seluruh proses penetapan nomor induk NIP 3K PPK 2021 sampai 2023 akan segera diselesaikan. Alhamdulillah ya sahabat-sahabat. Dan ada informasi juga untuk kawan-kawan terkait dengan hasil SKD CPNS dapat digunakan pada satu periode berikutnya. Jadi ini perlu disimak ya. Kepala BKN ini langsung dari Kepala BKN menyampaikan bahwa hasil seleksi SKD yang diterbitkan dalam bentuk sertifikat berlaku sampai dengan seleksi pengadaan PNS satu periode berikutnya sesuai keputusan PAN RB 651 2023 tentang nilai ambang batas. Namun apabila peserta seleksi CPNS mengikuti SKD pada periode berikutnya, maka nilai SKD tahun sebelumnya dinyatakan tidak berlaku. Jadi tidak dipakai ya jika tes lagi seperti itu ya sahabat-sahabat. Jadi buat yang berencana ikut seleksi CPNS tahun ini bisa dipertimbangkan mulai sekarang ya. Kapan emangnya Min? Tunggu aja di kanal medsos BKN itu dari BKN ya informasinya. Untuk mengecek keaslian sertifikat ya Kemenpan RB 651 nilai ambang batas, itu cara penggunaannya https sertifikat bkn.bkn.go.id ya sahabat-sahabat. Jadi nanti bisa dikunjungi laman ini ya untuk mencek keaslian sertifikat yang memuat hasil SKD. Peserta dapat membuka alamat sertifikat.bkn.go.id. Ini mungkin juga berguna untuk P3K. Selanjutnya untuk teman-teman hasil rapat koordinasi persiapan pengadaan ASN tahun 2024, Haryomo juga menerangkan bahwa saat ini BKN sedang melakukan proses verifikasi atau verval terhadap seluruh tenaga non-ASN terdapat dalam pangkalan data BKN. Jadi untuk teman-teman kenapa kok ngecek pendataan non-ASN nggak bisa, ini alasannya ini ya sahabat-sahabat. Jadi masih dilakukan verval ulang ya, verval ulang dari sananya dari BPKP serta ataupun dari BKN, di mana BPKP fokus pada aspek pembayaran jelasnya ini ya sahabat-sahabat, karena jumlahnya cukup banyak mencapai 1,7 juta orang. Proses verval dilakukan oleh BKN bersama BPKP. Jadi jika jenengan sudah masuk di data non ASN namun kok tidak muncul datanya, berarti masih tahap ini ya sahabat-sahabat, dan servernya beberapa hari ini tidak bisa diakses atau sulit diakses, itu karena seperti itu ya sahabat-sahabat. Terakhir aja menyampaikan tentang jenis pengadaan ASN tahun ini terdiri data sekolah dinasan, PNS dan P3K. Khusus untuk P3K, pengadaan calon PPK dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran seleksi, pengumuman hasil seleksi hingga pengangkatan menjadi P3K. Perlu diketahui bahwa P3K tidak serta-merta diangkat menjadi calon PNS. Dengan kata lain, untuk diangkat menjadi calon PNS, P3K harus mengikuti semua proses seleksi bagi calon PNS pungkasnya. Jadi P3K nggak bisa otomatis jadi PNS ya sahabat-sahabat. P3K tidak bisa otomatis menjadi di PNS, dan ini ada syarat-syaratnya juga. Setelah itu kita cek juga dari Menpan ya sahabat-sahabat, bahwasanya rapat koordinasi persiapan pengadaan ASN ini Menteri Anas menyambut formasi bagi fresh graduate, diutamakan untuk menjaring talenta digital, tenaga auditor serta SDM yang akan mengisi jabatan di IKN. Jadi untuk PNS ini kebanyakan nanti akan dimasukkan di IKN ya sahabat-sahabat. Pemerintah menyiapkan ASN talenta digital dari kalangan fresh graduate yang akan menjadi akselerator mesin, birokrasi dan pelayanan publik. Ini sektornya meliputi akselerasi ekonomi lokal dan nasional, mulai di sektor pertanian, perindustrian, pariwisata, produksi UMKM, perdagangan dan sebagainya ya sahabat-sahabat. Selanjutnya ini adalah hasil dari Pak Mardhani Sera ya sahabat-sahabat terkait dengan Komisi 2, bahwasanya ada 6 poin. Ini yang paling menohok ya sahabat-sahabat, ini nanti bisa dicek sendiri.
Namun untuk yang nomor 6, terhadap temuan hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh BKN dan BPKP yang berpotensi kehilangan sekitar 20% dari 1,7 juta formasi yang akan diangkat menjadi P3K. Komisi 2 DPR RI, Menpan RB dan BKN akan membahas lebih lanjut pada rapat kerja berikutnya ya sahabat-sahabat. Dan alhamdulillah ini kabar gembira untuk sahabat-sahabat yang menantikan NIP 3K, bahwasanya untuk ini agar akan dipercepat ya sahabat-sahabat untuk penerimaan SKP 3K maupun NIP 3K-nya ya sahabat-sahabat. Jadi terutama bagi peserta yang merupakan tenaga honorer yang telah terdata dalam database BKN agar segera bekerja dan mendapatkan penghasilan sahabat-sahabat, seperti itu dari percepatan pemberian NIP 3K. Selamat ya sahabat-sahabat. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Ada kurang maaf, wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.